sebagian mereka keluar. Ketika ditanya kenapa, udah sholat jamaah tadi. Ini tidak boleh, akhi, haram. Iya, tapi kan sudah sholat jamaah tadi dengan maghrib, tetap tidak boleh. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TSTV dan sahabat-sahabat aswajah kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TSTV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan video ceramah, potongan ceramah dari Ustadz Yahya Badrussalam, di mana dalam ceramahnya itu Ustadz Yahya Badrussalam mengharamkan sholat jamak qashar, mana orang yang sudah melakukan jamak qashar katanya apabila melihat ada orang yang melakukan sholat kemudian diharuskan sholat lagi, haram katanya kalau tidak sholat. Ini Ustadz Wahabi ini membuat hukum sendiri, jadi tidak mau berhapi, membuat hukum sendiri. Di sini celakanya malah mengharamkan ibadah yang tidak diharamkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Nah ini katanya benar, ini katanya Ustadz Sunnah, pengajiannya Sunnah, Ustadz yang ngaku paling sunnah, paling mengamalkan Al-Quran, tapi hukum buat sendiri, ya. Hukum yang dari ulama mazhab itu tidak laku pada mereka, jadi sehingga mereka buat sendiri seperti Yahya Badrussalam dalam video berikut ini. Kemudian ceramah dari Yahya Badrussalam ini dibantah, diduruskan oleh Gus Afandi. Mari kita simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Video asli Ustadz Badrussalam yang akan saya putar ini silahkan cek di deskripsinya, ya, di deskripsi video saya ini, biar Anda tidak nyerocos fitnah terus. Ya, sebagian mereka keluar. Ketika ditanya kenapa, udah sholat jamaah tadi. Ini tidak boleh, akhi, haram. Iya, tapi kan sudah sholat jamaah tadi dengan maghrib, tetap tidak boleh. Ini gimana dong? Pertama, antum salah. Antum sudah tahu bakalan tetap ada di masjid pas waktu isya. Harusnya antum nggak boleh jamak. Antum tidak boleh apa? Jamak. Yang kedua, kalau kita berada di masjid dan ditegakkan sholat berjamaah, kita harus ikut sholat berjamaah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah setelah selesai sholat berjamaah, rupanya ada 2 orang di pojok masjid tidak ikut sholat. Kok pintermu keblinger toh? Mari kita buktikan sekarang. Yang error itu otaknya Badrussalam LC atau jamaahnya, atau malah kedua-duanya yang error ini. Ketika saya mengomentari Pak Badrussalam LC, dia mengharamkan orang yang sudah selesai sholat menjamak takdim isya, dijamak takdim dengan maghrib, dikumpulkan pada waktu maghrib ketika ikut kajian,
kemudian datang waktu Isya dia tidak sholat keluar, ini diharamkan oleh Pak Badrus Salam LC. Artinya orang yang sudah selesai jamak takdim tapi dia masih berada di dalam masjid itu, ini dianggap haram kalau tidak ikut berjamaah sholat Isya. Padahal sudah sholat jamak takdim tadi. Dan ini dianggap oleh orang-orang Wahabi, selain dianggap fitnah, komentar saya itu dianggap bahwa saya itu error, salah. Nah, baik, kita buktikan siapa yang error ini. Badrus Salam LC, jamaahnya, atau malah kedua-duanya yang error. Nah, kayak orang ini, nama channelnya Eko Suyanto. Dia nggak terima Ustadz Badrus Salam saya katakan membuat syariat baru karena mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Orang yang sudah selesai sholat, ketika dia tetap di masjid kemudian adzan Isya, kemudian kalau tidak sholat berjamaah bersama dengan imamnya, maka ini diharamkan. Saya baca komentarnya ya. Orang yang satu ini, Mas siapa namanya ini? Mas Eko Suyanto. Mas geminter, kan Ustadz Badrus Sunnah, kok Badrus Sunnah ini ya, bilang sunnah. Dilihat otak siapa yang error, yang jelas otakmu atau otak Badrus Salam, Mas Eko, Pak Eko apa Mbak Eko ya. Begini ya, di awal Ustadz Badrus Salam mengatakan bahwa haram hukumnya kalau tidak ikut sholat berjamaah. Di belakang dikatakan sholat yang kedua itu namanya sunnah. Loh, kalau sunnah ditinggalkan kok bisa haram, Mas? Yang error itu kamu atau Badrus Salam, atau malah Anda dan Badrus Salam, Mas? Baru ada Ustadz Wahabi ini, pekerjaannya sunnah, tapi kalau ditinggalkan kok bisa haram. Ini kalau tidak buat hukum sendiri lantas mau disebut apa? Kok ada sunnah ditinggalkan itu bisa menjadi haram? Yang error itu kamu atau Ustadz Badrus Salam, Mas, atau dua-duanya malah. Nah, ini agak sopan ya. Jadi saya komentarnya juga agak sopan. Maaf Pak Ustadz, kayaknya Pak Ustadz yang salah paham. Nggak kebalik, mungkin kamu yang salah paham. Badrus Salam juga sudah menyebutkan sebagai sholat sunnah, tapi mungkin yang dimaksud adalah tidak ikut gabung dengan orang yang sedang berjamaah sholat itu, sedang dia ada di situ, dan ini berarti bertentangan dengan yang diperintahkan Rasulullah, bukan tentang melaksanakan sholatnya. Makanya Anda harus paham, kata-kata perintah yang disebut amar dalam bahasa Arab ini, baik Al-Quran ataupun hadis, tidak selamanya, Mas, itu amar atau perintah itu berhukum wajib sehingga ditinggalkan menjadi dosa. Ya, bahkan hukum perintah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi mubah kata-kata perintah itu, Mas. Komentar dari jamaah mereka yang paling koplak dan error, tidak ngerti bahasa manusia. Video saya saja salah menanggapinya. Satu, haram katanya meninggalkan sholat Isya saat dikumandangkan adzan, karena sholat yang dijamak tidak sah. Kata siapa tidak sah? Silahkan, mana dalilnya yang mengatakan tidak sah? Misalnya saya sekarang di masjid, saya sudah menjamak, saya nginep di masjid itu, maghribnya sudah saya jamak, kemudian ada dikumandangkan sholat Isya, adzan Isya, saya tidak sholat Isya, katanya ini adalah haram karena sudah dikumandangkan adzan. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Kamu mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, bro. Jadi tolong datangkan dalilnya. Ketika saya misalnya musafir dari sini ke Jakarta, saya mampir di Masjid Surabaya. Maghrib nyampe di sana, saya sholat di situ maghrib jamak saya. Kemudian duduk dulu di masjid, saya istirahat. Mau berangkat nanti tengah malam lagi melanjutkan perjalanan. Ketika Isya saya keluar. Ini Anda haramkan. Mana dalilnya? Ingat, jangan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ini namanya buat-buat syariat. Yang kedua, kengawuran Anda, ketidakpahaman Anda, keeroran otak Anda. Yang kedua adalah ketika Anda tidak paham tentang video saya. Saya tidak pernah menerangkan sholat subuh. Saya menjelaskan bahwa Ustadz Badrus Salam LC
itu memahami, mengkorelasikan, membuat dalil bahwa haramnya meninggalkan jamaah sholat isya bagi musafir yang sudah menjamak tadi itu dengan berlandaskan hadis yang di situ hadisnya menjelaskan sholat subuh. Saya menjelaskan seperti itu, cuman ya mungkin otak Anda beberapa sesi sehingga Anda tidak paham. Yang saya sampaikan hadisnya itu hadisnya Badrus Salam LC, bukan hadisnya saya. Lalu ngapain Anda bilang capek-capek nulis seperti ini, sedangkan yang sunnah itu kan orang yang mengerjakan sholat subuh pada waktunya bukan jamak sehingga tidak wajib mengulangi sholat. Apa maksudnya kamu ini? Saya tidak pernah membahas seperti itu. Lalu dengan bangganya dia bilang di sini yang error kamu mas, lebih tepatnya menebar fitnah, hati-hati dosa jariah. Yang error malah tidak paham bahasa manusia itu kamu. Jangan-jangan ente dari golongan apa ya sehingga tidak ngerti bahasa Indonesia ini. Nah ini lagi errornya Pak Aldo ya. Katanya sholat jamak itu boleh dijamak kalau 100% darurat. Kalau 50% makanya harus diulang. Ini syariat baru lagi. Menjamak daruratnya harus 100%. Musafir yang sudah berdiam diri, ini katanya sudah berkurang, mungkin dalam pikirannya berkurang daruratnya menjadi 50%. Dan ini harus mengulang sholatnya. Ya Allah, Pak Aldo. Begitu beraninya orang Wahabi membuat hukum sendiri ya. Padahal dirinya tidak tahu dasarnya dari mana ini. Kalau orang Wahabi memang pengikut sunnah, silakan buktikan. Sunnah siapa yang mengatakan seperti ini? Pak Aldo, Ibnu Bas saja ketika ditanya, ini bukan orang musafir yang ditanya, orang yang biasa ketika sudah selesai sholat ke masjid, dia mendapati orang sedang sholat berjamaah ke masjid itu misalnya seperti itu, maka ketika dia sholat berjamaah lagi, maka sholat yang kedua itu hukumnya sudah sunnah. Sholat yang pertama itulah yang wajib yang ia kerjakan itu, baik berjamaah atau sendirian. Yang pertama, ketika mendapati orang berjamaah lagi, maka dia hanya sunnah mengulangi, bukan wajib. Artinya kalau sunnah ditinggalkan hukumnya apa kok malah menjadi haram? Blok. Kalau komenmu yang ini malah semakin menampakkan keeroran otak kamu. Bawa-bawa NU lagi di situs NU. Jangan comot-comot internet kalau nggak berguru ya. Yang dimaksud kebutuhan di dalam NU, di situs online NU itu bepergian, sakit, hujan, dan ini yang termasuk kebutuhan. Maksudnya bepergian di sini mas, misalnya kamu ke Jakarta ya, kemudian sampai Surabaya kamu berdiam, ini masih statusnya adalah musafir asalkan tidak lebih dari 3 hari. Ini dalam madzhab Islam ini statusnya masih musafir. Dan bagaimana hukumnya menjamak? Aduh, orang musafir itu boleh menjamak sekalipun dia diam diri dulu, santai, asalkan tidak lebih dari beberapa hari. Silakan Anda lihat ini. Ini adalah fatwanya Wahabi ya. Maksudnya adalah ulama Arab Saudi yang dijadikan rujukan panutan oleh orang-orang Wahabi di Indonesia, yaitu Syekh Sholeh Al-Munajjid. Dalil pertama, kebolehan menjamak sekalipun tidak bepergian, tidak lagi dalam keadaan berjalan, maksudnya dia musafir tapi tidak lagi dalam keadaan berjalan. Itu adalah hadis Nabi di dalam perang Tabuk, bahwa Nabi itu menjamak sholatnya. Yang kedua, dalam hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim, Nabi ini dalam haji wada itu mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Qalu, mereka mengatakan bahwa jelas itu adalah dijamak di antara keduanya. 3, pakai keumuman hadis Ibnu Abbas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal zuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i fil madinati min ghairi khaufin wala matarin. Nabi sedang di rumahnya, tidak bepergian, tapi dia menjamak asar, maghrib, isya-nya itu tanpa ada sebab khauf dan mator, tanpa sebab keduanya, tanpa bepergian, tanpa takut, tanpa hujan, Nabi menjamak. Untuk selanjutnya silakan Anda baca sendiri mas. Makanya ya orang Wahabi, kalau error, kalau ndak paham, jangan komen. Kan malu, semakin menampakkan kebodohan Anda. Jadi orang-orang Wahabi ini jamaah-jamaahnya ya,
kalau komen di video-video kami itu, termasuk di video Ustadz Afandi ini, nggak nyambung dengan apa yang dibahas ya, dan banyak salah paham dengan hadisnya. Gimana tidak, wong ustadznya sudah salah paham, apalagi muridnya. Apalagi muridnya ya, pantesan ya ustadznya saja ndak mudeng, apalagi muridnya, kan seperti itu. Dan dari itu mujamaahnya Ustadz Wahabi ini ya, dalam membatah video-videonya orang-orang aswad hanya modal dengkul, bukan modal ilmu, modal dengkul. Pokoknya bunyi hingga asbun, asal bunyi, kemudian asmak, asal mangap. Bapak Ibu bersaudara yang dirahmati Allah, demikianlah video yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.